Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis paragraf part kedua ya, bagian kedua, lanjutan yang video sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf eksposisi untuk menjelaskan sesuatu dan ditulis berdasarkan fakta, tetapi tidak bersifat mempengaruhi. Contoh, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan rumah yang ramah lingkungan. Ini kalimat pertama. Salah satunya dengan memberikan sebuah inovasi pada rumah mereka. Nah, ini kalimat kedua. Misalnya, memanfaatkan barang-barang bekas untuk desain rumah mereka. Ini kalimat ketiga. Ada beberapa orang yang menggunakan barang-barang bekas seperti botol untuk mendesain rumah ramah lingkungan mereka. Ini kalimat keempat. Namun, ada juga yang lebih menonjolkan penghijauan pada desain rumah mereka. Ini kalimat kelima. Jadi, pembuat paragraf ini dia menyajikan fakta bahwa masyarakat dalam membuat rumah itu selalu berinovasi, selalu ada pembaruan ide-ide baru yang mereka buat pada rumah mereka ya, dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas. Ini kenyataan, fakta itu kenyataan ya. Di sini ada contohnya orang yang menggunakan barang-barang bekas seperti botol. Nah, itu kalau kalian lihat di video YouTube atau berita, itu ada rumah Bapak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat. Dia rumahnya itu menggunakan bekas botol minuman itu ya, minuman suplemen makanan. Dia pakai botol yang disusun secara rapih dan sangat banyak, sehingga rumahnya menjadi memiliki nilai seni yang tinggi. Ada juga kalau kamu mungkin suka datang ke toko Eiger atau apa ya, itu ada dindingnya itu dari potongan-potongan kayu pohon yang disusun secara rapi sehingga nilai seninya menjadi tinggi ya. Jadi itu dari barang-barang yang bisa dibilang sudah tidak terpakai dimanfaatkan sehingga rumah tersebut menjadi bagus. Nah, jadi ini berdasarkan fakta, ada kenyataannya ya, konsep rumahnya. Tapi di sini pembuat paragraf dia tidak mempengaruhi pembaca. Namun mungkin bagi yang mendapatkan informasi paragraf ini bisa menirunya atau menerapkannya dalam rumah mereka. Baik, selanjutnya ke pembahasan keempat, yaitu jenis paragraf narasi, menceritakan sesuatu berdasarkan urutan peristiwa dengan menghadirkan tokoh yang membangun suasana tertentu. Contoh, hari Minggu, Nina pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Ia sangat senang. Ini kalimat kedua. Tidak lupa ia membawa beberapa makanan ringan. Ini kalimat ketiga. Dalam perjalanan ia bernyanyi kita ulangi ya. Dalam perjalanan ia bernyanyi-nyanyi gembira. Kalimat keempat. Sesampainya di sana, Nina melihat banyak sekali hewan. Kemudian ada gajah, burung unta, orang utan, dan banyak lagi. Tidak lupa Nina mengambil foto hewan-hewan tersebut. Nah, pada jenis paragraf narasi ini, pembuat paragraf dia menceritakan suatu urutan peristiwa ya. Jadi sini hari Minggu ya, itu tokohnya Nina, dia pergi ke kebun binatang bersama keluarganya ya.
Jadi urutannya di hari Minggu Nina pergi bersama keluarga, terus kemudian Nina senang. Nah, pas pergi itu Nina membawa makanan. Dalam perjalanan Nina bernyanyi-nyanyi. Kemudian sampainya di kebun binatang, Nina melihat hewan-hewan, berbagai macam hewan-hewan. Kemudian Nina mengambil fotonya. Jadi pembuat paragraf ini dia menceritakan urutan peristiwa ya, dari harinya, kemudian dari Nina berangkat, kemudian sampai pas berangkat tuh Nina dengan siapa, kemudian Nina membawa apa yang Nina lakukan di kendaraan, yaitu bernyanyi-nyanyi. Kemudian sampainya di tempat tujuan, Nina melihat banyak hewan dan Nina mengambil foto-foto hewan-hewan tersebut. Itu urutan peristiwa yang diceritakan oleh pembuat paragraf. Kemudian yang selanjutnya kita akan lanjut ke jenis paragraf kelima, yaitu jenis paragraf deskripsi, menggambarkan suatu objek secara rinci yang melibatkan panca indera pembaca. Panca indera yaitu ada mata ya, kemudian telinga, hidung, lidah, dan tangan kita untuk meraba ya, kulit untuk meraba, merasakan sentuhan-sentuhan. Contoh, ibu membelikan lemari baru untuk Nadia. Kalimat pertama, lemari itu sangat bagus. Ini kalimat kedua, ada ukiran matahari di depannya. Ini kalimat ketiga, pada bagian pintunya ada cermin. Kalimat keempat, lemari itu terbuat dari kayu dan dicat berwarna coklat. Ya, lanjut. Di dalam lemari itu terdapat 2 laci kecil untuk menyimpan benda berharga. Lemari itu lalu diletakkan di kamar Nadia. Nah, jadi pembuat paragraf ini dia menggambarkan sesuatu objek secara rinci, yaitu lemari. Ya. Lemari yang dibelikan ibu untuk Nadia. Kemudian lemari itu sangat bagus. Bagaimana bisa dikatakan bagus? Karena menggunakan panca indera penglihatan itu. Jadi Nadia melihat lemari yang dibelikan ibu itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Ya, di situ dijelaskan secara rinci objek dari lemari itu, bahwa lemarinya ada cerminnya, kemudian ada ukiran mataharinya, catnya berwarna coklat ya. Dan ketika dibuka ya, di dalam lemari itu ada 2 laci. Nah, untuk menyimpan benda-benda berharga. Nah, jadi di sini yang dijelaskan secara rinci yaitu objek bendanya, yaitu lemari yang dibelikan ibu, kemudian panca indera yang bermain yaitu mata ya. Mata. Insya Allah jelas ya anak-anak. Demikian video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makanan teratur, istirahat yang cukup, ibadah yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.